Tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Apriliana dengan NIM 8606085505, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PKBJJ Bandar Lampung 03. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan filsafat ilmu dan pendidikan, hubungan filsafat ilmu dengan perkembangan pendidikan yang bermakna ilmiah dan bernilai. Yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menjadi dasar berpikir dalam pendidikan, membantu pendidikan memiliki tujuan yang jelas, metode yang ilmiah, dan nilai yang bermanfaat. Filsafat ilmu mengawasi agar pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga karakter dan moral. Dengan filsafat ilmu, pendidikan berkembang secara logis, kritis, dan terarah. Intinya, filsafat ilmu membuat pendidikan lebih ilmiah, berstruktur, dan memiliki arah yang jelas. Yang kedua, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena melalui pendidikan, seseorang belajar cara berpikir kritis, logis, dan mencari kebenaran di sekolah ataupun di kampus. Pendidikan peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga diajarkan cara memahami asal-usul ilmu, metode ilmiah, dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Selain itu, pendidikan juga mendorong rasa ingin tahu di diskusi dan penelitian, sehingga ilmu pengetahuan terus berkembang. Dengan begitu, filsafat ilmu semakin kuat karena manusia terus belajar dan memahami hakikat dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam pembedahan persoalan-persoalan pendidikan menggunakan bahasa manusia. Jadi, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu kita mengkaji salah pendidikan secara lebih dalam dari berbagai sisi. Dalam filsafat ilmu ada 3 bagian utama, yaitu ontologi, epistemologi, psikologi. Yang pertama, ontologi membahas apa yang dipelajari dalam pendidikan, misalnya hakikat peserta didik, guru, dan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu epistemologi, yang membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, seperti metode pembelajaran, cara mengajar, dan proses berpikir. Yang ketiga, psikologi, yaitu membahas manfaat dan nilai dari pendidikan, misalnya bagaimana ilmu digunakan untuk kebaikan dan membentuk karakter. Karena ketiga hal itu, filsafat ilmu dapat membantu melihat persoalan pendidikan secara jelas, kritis, dan menyeluruh, bukan hanya dari mukanya saja. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan bisa dilihat dalam kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Misalnya, pada kurikulum Merdeka, peserta didik tidak hanya diminta menghafalkan materi, tetapi juga diajar berpikir kritis, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Hal ini menunjukkan penerapan filsafat ilmu, terutama dalam cara memperoleh pengetahuan, epistemologi. Dalam proses pembelajaran, guru juga menerapkan filsafat ilmu ketika memilih metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti diskusi kelompok, praktik langsung, atau proyek. Tujuannya agar siswa benar-benar memahami ilmu dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam kebijakan pendidikan juga diterapkan nilai-nilai psikologi, yaitu pendidikan tidak hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter setiap sikap dan etika peserta didik. Cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.